Sekolah Minggu tanggal 6 September 2020. Mari anak-anak, kita akan berdoa sebelum bersekolah minggu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kasih dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Kau berikan kami hari yang indah, Kau berkati kami dengan kesehatan dan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan, sebentar kami akan bersekolah minggu, kiranya Tuhan mau memberkati kami, curahkan Roh Kudus dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo, apa kabar anak-anak? Oke, sehat semua dan tetap semangat ya, puji Tuhan. Oke, kita ketemu lagi untuk bersekolah minggu. Hari anak-anak, kita mulai sekolah minggu kita hari ini dengan pujian Surya Bersinar. Sudah siap? Anak-anak, bangsa kita Indonesia pernah dijajah oleh negara Belanda selama 350 tahun. Sama seperti bangsa Israel. Pada waktu itu, bangsa Israel ditindas untuk melakukan kerja paksa di Mesir selama 430 tahun. Kemudian, Tuhan mengutus Musa untuk menghadap Firaun. Harun dan Musa tiba di tanah Mesir dan meminta kepada Firaun agar orang Israel dibebaskan. Akan tetapi, Firaun tidak mengabulkannya. Kemudian Tuhan menghukum orang Mesir, yaitu dengan tulah. Tulah yang pertama adalah air menjadi darah. Ketika Musa memukulkan tongkatnya ke air, maka air di sungai Nil berubah menjadi darah. Tulah kedua, banyak sekali kata-kata yang datang dari sungai Nil yang memenuhi istana Firaun dan seluruh daerah Mesir. Tulah ketiga, muncul banyak sekali nyamuk yang sangat banyak hingga pada orang-orang Mesir dan binatang-binatang peliharaan mereka. Tulah keempat, yaitu datanglah lalat pikat, lalat penghisap darah. Lalat ini memenuhi semua rumah-rumah orang Mesir. Kemudian tulah kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Banyak sekali binatang peliharaan dan ternak orang Mesir mati terkena penyakit sampar atau demam tinggi, kecuali binatang-binatang peliharaan orang Israel. Tulah keenam, muncullah penyakit barah atau penyakit borok di tubuh semua orang Mesir dan binatang peliharaan. Tulah ketujuh, turunlah hujan es yang membunuh banyak orang Mesir,
kecuali orang Israel di tanah Gosyen. Tulah ke-8, datanglah belalang yang sangat banyak sehingga memenuhi tanah Mesir. Tulah yang ke-9, gelap gulita meliputi rumah-rumah orang Mesir, tetapi rumah-rumah orang Israel ada terang. Allah sudah menghukum bangsa Mesir dengan 9 tulah, tetapi Fir'aun masih saja mengeraskan hatinya. Maka Allah hendak mendatangkan tulah yang 10, yaitu semua anak sulung baik manusia atau binatang orang Mesir akan mati. Lalu Allah berfirman, agar keluarga Israel dapat selamat, maka mereka harus mentaati perintah Allah, yaitu dengan cara memotong anak domba atau kambing, lalu darahnya dioleskan pada pintu-pintu rumah. Dagingnya harus dimakan sampai habis. Pada malam harinya, ketika keluarga Israel sedang makan bersama, maka Allah melalui dan lewat pintu-pintu rumah itu. Ketika Allah melihat pintu-pintu rumah itu sudah ada tanda darah, maka Allah melewati saja, sehingga anak sulung mereka dan binatang-binatang sulung orang Israel selamat, tidak mengalami mati. Tetapi kalau pintu itu tidak ada darahnya, maka anak sulung atau binatang sulung mereka pasti mati. Itulah anak-anak Paskah pertama orang Israel. Paskah yang artinya dilewati, sehingga Allah memberi hidup dan keselamatan bagi orang Israel. Karena takut, akhirnya Fir'aun menyuruh Musa dan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Akhirnya, bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan mereka bersukacita dan gembira, bersorak-sorai, karena Tuhan Allah selalu menyertai dan memberi keselamatan kepada mereka. Nah, anak-anak, kenapa orang Israel bisa selamat dan bebas dari tanah Mesir? Karena mereka taat dan mau mendengarkan serta melakukan perintah Allah. Anak-anak, hari ini kita diajak untuk taat mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dengan penuh sukacita dan gembira. Karena apa, anak-anak? Tuhan akan selalu menyertai dan memberi keselamatan kepada kita semua. Amin. Ayat indah diambil dari Keluaran 12 ayat 14a. Bunyinya, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Mari anak-anak, kita akan berdoa. Setelah itu kita akan memujikan pujian taat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan kepada kami. Biarlah itu akan menjadi pegangan buat kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Hari ini sudah selesai. Jangan lupa pesannya, anak-anak harus taat supaya Tuhan Yesus semakin memberkati kita. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.